Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Episode Akhirnya episode 60. Wah, Gila, kita sudah memasuki angka psikologis lagi ya. mantap. Setelah melewati 40, 50, sekarang kita berada di episode 60. 60. Sebenarnya pas kita bikin PSA ini nyangka gak sih bakal nyampe episode 60? Enggak. Sama sekali gak nyangka. Bahkan mikir episode 10 aja kayaknya gak mungkin. Awalnya tuh kita tuh Coba-coba. bikin ini tuh coba-coba, tapi lama-kelamaan Ketagihan. Pas besoknya saya coba lagi, saya ketagihan lagi. Coba lagi. Awalnya emang gak kepikiran sih bakal sampai episode ini. Apalagi kan masih di awal-awal tuh kita upload tuh masih angin-anginan. Dan setelah tahu kalau yang dengerin kita banyak tuh, kita ngerasa gak enak. Iya. Gak enak kalau yang ngedengerin nungguin kita gak sih? Nungguin episode baru gak sih? Iya benar-benar. Iya. Akhirnya kita memutuskan lanjutkan untuk ya udah kepalang nyebur lah, udah kepalang basah ya, sekalian aja nyebur terus berenang tenggelam ke tepian. Habis nyampe tepian kita berdiri di atas podium. Anjay. Yuk dengerin. Kita bakal bacain sebuah cerita. Dia bocah ini bakal bacain sebuah cerita tentang ketindihan nih. Selamat mendengarkan. Namanya Raden. Kejadian ini bermula ketika Raden sedang begadang dan tidur hingga larut malam. Malam Jumat manis. Raden masih sibuk dengan gamenya hingga lupa jika seharusnya dia akan melakukan istighosa dengan kiainya. Waktu demi waktu pun berlalu. Raden masih tetap sibuk dengan gamenya. Nongkrong di warung langganannya dengan ditemani kopi dan rokok. Karena dirasanya sudah malam, dia pulang. Dan sesampainya di rumah, dia langsung menuju ke kamarnya. Dalam kamar, dia tidak langsung tidur, namun malah membuka lagi gamenya dan bermain hingga tengah malam. Karena matanya terasa lelah, akhirnya dia memutuskan untuk menidurkan diri. Sulit sekali untuk terlelap, meskipun Raden sudah membolak-balikan badannya berkali-kali. Hingga tanpa sadar dia pun terlelap. Di tengah perjalanan mimpinya, dia terbangun. Namun nyawanya masih setengah-setengah. Begitulah kata orang Jawa di daerah Probolinggo. Dia membuka matanya. Namun aneh katanya. Badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Saat dia ingin teriak, mulutnya seperti tidak bisa dibuka. Detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Keringat dingin mulai keluar dari seluruh badannya. Rasa ketakutannya jika dia menjadi lumpuh. Usaha terus dilakukan untuk menggerakkan seluruh badannya. Namun tetap saja, seluruh badannya tidak bergerak. Hanya bola matanya yang dapat melirik ke sana kemari. Melalui bola matanya, dia perhatikan sudut demi sudut kamarnya ditemani detak jantung yang masih berdetak kencang. Alangkah kagetnya, ketika bola matanya melirik ke kanan, ada sosok besar berbulu hitam lebat sedang tidur di sampingnya. Namun, Raden hanya bisa diam pasrah. Meskipun rasa takutnya sudah menguasai hati dan pikirannya. Sekuat tenaga, Raden mencoba berteriak memanggil nama mamanya. Ini aneh, kata Raden dalam hati. Sosok hitam tadi bermuka seperti mama Raden. Mukanya mirip sekali dengan mamanya. Tangan sosok hitam berperilaku
layaknya seorang ibu kepada anaknya. Tangannya mengelus-ngelus kepalanya, lalu dirangkul hingga dikecup di bagian keningnya. Meskipun berwajah mirip dengan mamanya, namun sosok itu tidak bisa membohongi Raden. Karena tangan dan badannya yang masih berbulu hitam lebat, seperti hewan kera namun tidak berbuntut. Dan sosok itu terus memberikan elusan-elusan manja kepada Raden. Namun hal itu malah membuat Raden menjadi lebih takut, hingga Raden mengeluarkan air mata. Ini sebenarnya siapa sih? Tanya Raden terus-menerus dalam hatinya. Karena semua usaha sudah dilakukan oleh Raden, namun tubuhnya masih tetap saja tidak bisa digerakkan. Akhirnya Raden kembali pasrah. Raden memejamkan mata, memikirkan seolah-olah itu benar mamanya yang lagi membacakannya. Dia rasakan elusan kepalanya, hingga Raden sadar bahwa elusan itu perlahan-lahan menghilang dari tubuhnya. Namun Raden tetap tidak membuka mata. Hingga pada saat dia merasakan sosok itu berdiri dan pergi beranjak dari kasurnya. Sesekali Raden melek dan melirik ke arah sosok itu. Di sana Raden melihat sosok besar berbulu hitam itu berjalan. Lalu membuka pintu kamar Raden dan keluar dari kamar Raden. Dan ia menutup pintu itu. Setelah pintu tertutup, Raden memejamkan kembali matanya, merasakan tubuhnya yang masih tidak bisa digerakkan. Sekian. Den. Pak Raden. Oh ini nih ada info nih. Fenomena ketindihan sendiri menurut medis dikenal dengan istilah sleep paralysis, di mana fenomena itu bisa terjadi ketika orang memiliki kondisi tertentu seperti insomnia, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan cemas. Cemat gitu. Pacamat. Oh, pacamat. Nah, katanya juga jadi dia tuh si Raden ini bisa dibilang ketindihan. Dan dia melihat sosok hitam besar berbulu lebat. Ya, kayak kera. Dan bisa dibilang sosok ini adalah Genderuwo. Berarti si Raden ini ketindihan Genderuwo dong. Tapi kenapa si Genderuwo ini menyerupai muka mamanya? Apa bisa si Genderuwo bisa menyerupai orang? Bisa, semua makhluk gaib bisa menirukan sosok siapapun kecuali Nabi Muhammad. Pas dia kebangun, dia gak bisa gerak, nge-freeze. Ya, semua badannya, sosok si makhluk hitam berbulu lebat ini. Iya, cuman bola matanya aja yang bisa dia gerakin. Dan ngomongin soal ketindihan, kita udah bahas ini di episode sebelumnya ya. Iya, betul. Di episode sebelumnya itu ini membahas tentang mimpi ya kalau nggak salah. Dan selain membaca doa sebelum tidur, kita juga bisa mengatur pola tidur yang baik lah untuk menghindari, secara medis, untuk menghindari si fenomena ketindihan ini. Dan jujur, gua kan seorang mahasiswa ya, sulit juga untuk mengatur pola tidur yang baik, apalagi kan gua ini adalah anak kos. Kalau lu sendiri kan, kalau lu sendiri gimana? Lu kan bukan anak kos ya? Ya biasa aja, pulang kadang pergi rumah kampus ya. Tapi kadang kalau misalnya gue susah tidur ya emang tidur malam, pagi malah. Jam 5 tidur? Enggak juga, dini hari. Tapi masih di batas normal sih kalau tidur gue. Kayak masih bisa dibilang normal lah. Kalau gitu. gue jujur
honestly, which is gue nggak bisa ngatur pola tidur gue karena gue ini ngekos nih bareng teman-teman sekelas dan mungkin ke bawah lingkungan juga ya. Mereka ini tidurnya ini pada pagi gitu, nggak bisa gimana ya. Mereka ini pola tidurnya beda-beda gitu. Ada yang tidurnya ini malam, bukan malam, menjelang malam dari abis maghrib sampai jam 11 atau jam 10. Ada juga yang tidurnya baru jam 4 atau jam 5 dan baru bangun jam 1 atau jam 2 siang. Kalau yang si tidurnya setelah maghrib tadi, dia bangunnya ini dari jam setelah bangun tadi tuh sampai asar lagi dia nggak tidur lagi, baru tidur lagi setelah maghrib lagi. Ada juga yang tidurnya sama kayak gua dari jam 12 sampai jam 3 kadang. Tapi kalau lagi ada tugas gue biasanya kalau ngerjainnya di H-1 biasanya gue nggak tidur dan baru tidur setelah tugasnya beres. Iya. Gila. Dan satu lagi teman gue ini tidurnya normal di bawah jam 1 malam. Tapi itu bisa dibilang gak normal ya. Iya. Harusnya tidur normal ini kan jam 10, minimal 9. Ini 8 jam. Iya, 8 jam. Jam 10 atau di bawah jam 9. Tapi cowok juga sih kan, laki-laki kan sama perempuan beda kan. Perempuan kadang juga pola tidurnya banyak yang ada sih dari banyak. Teman-teman gue juga sama. Gimana kebutuhan masing-masing gak sih? Iya. Kalau masalah tapi tidur jam tidur orang tuh kadang gue iri banget gitu sama orang yang jam tidurnya tuh dikit doang. Dia kadang tidurnya tuh dari jam 3 sampai jam 6 doang. Abis itu udah nggak ngerasa ngantuk lagi di setiap aktivitas dia. Gue tanya kan, lu kok nggak ngantuk, tidur cuma 2-3 jam? Iya nggak tahu, emang nggak ngantuk. Sumpah itu gue iri banget sih. Tapi kadang ada yang iri juga. Terus kita punya banyak waktu buat melakukan aktivitas yang bisa kita lakuin. Bener. Kayak nggak sia-sia gitu. Iya, tapi yang punya jam tidurnya dikit, kadang dia pengen juga gitu ngerasain tidur lebih lama. Nah, tidur 8 sampai 10 jam dia juga pengen gitu. Iya benar. Tapi lu pernah gak sih tidur seharian dari pagi sampai asar gitu? Pernah. Sampai maghrib? Pernah. Kalau misalnya gue tidurnya menjelang pagi, kayak dari abis subuh gue baru tidur misalnya. Nah, gue bisa jadi bangun jam setelah asar atau enggak jam 5 sore gitu. Pernah gue, tapi nggak sering sih. Kayak kalau ada acara camping gitu biasanya. Tapi kalau lagi bad mood dari pagi tuh bawahnya tuh pengen tidur, rebahan. Habis itu makan, rebahan lagi. Itu kalau bad mood dari bangun tidur tuh dari pagi. Kalau dari pagi udah moodnya udah jelek banget. Dan balik lagi ke ketindihan. Kalau fenomena ketindihan ini di episode 50 kalau nggak salah, temen gue ini pas, kalian bisa dengerin di episode 50 kalau kalian yang udah dengerin. Mungkin kalian tahu ceritanya. Jadi dia ini tidur awalnya di kasur, tapi pas bangun dia bangun udah di lantai di depan pintu. Kalian bisa dengerin di episode 50. Dan untuk ketindihan, si rekan kita ya, si WH juga pernah tuh sama kuntilanak merah. Sampai dia demam beberapa hari dan dia nggak nyadar kalau dia itu udah minum Baygon. Baygon gak tuh diminum. Dan dia nggak cerita ke dokter kalau dia itu habis minum Baygon. Mungkin kita bisa mencegahnya dengan mengatur pola tidur yang baik. Terus pokoknya mulai pola tidur yang baik, berdoa sebelum tidur, minum air putih secukupnya. Enggak yang banyak, sebanyak-banyak. Air putih enggak banyak-banyak kan. Kita jadi gelonggongan. Dan kita gelonggongan. Minum air putih minimal tuh sehari itu 8 gelas ya, bukan 8 liter buset. Tapi katanya lebih efektif minum air putih itu jangan di malam hari, di siang hari menjelang sore katanya. Gua pernah baca aja.
kayak lebih efektif dari pagi hingga sore dibanding dari sore ke malamnya gitu. Balik lagi ketindihan, kalau ketindihan tuh biasanya itu udah di puncak rasa ngantuk banget. Kalau kata orang Sunda mah itu, aduh, orang tindih hayang sare. Tunduh anjing. Oh, tunduh. Capek ah. Itu adalah istilah ketindihan menurut orang Sunda. Kalau rep-rep itu Sunda apa Indonesia? Kayaknya Sunda nggak sih? Rep-rep. Kalau orang-orang yang rep-repan belum mengenal Sunda mah rep-rep ya. Arab. Kalau orang yang belum bisa bahasa Sunda kan nggak bisa ngomong ya. Jadi rep-rep. Arab. Episode berapa ini? 60. Gak nyangka sih bisa sampai sini. Gila, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih yang sudah selalu mendengarkan kita, mensupport kita. Ya, kita mau bilang makasih banget buat sobat-sobat Mirror nih yang selalu setia dengerin kita. Walaupun cerita kita garing, nggak menarik, kurang menarik, terus kadang bercandanya garing banget. Cuman kita yang ngerti, kalian nggak ngerti. Ya, kalau itu inside jokes lah. Jokes pribadi kadang suka dibawa-bawa ke podcast tanpa kita sadari juga. Betul. Tapi sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih, dan gak bosan-bosan kita ngucapin untuk selalu jaga kesehatan, buat stay safe, stay healthy, and stay with podcast Semi Horror. Buat kalian yang pengen ngirim cerita Sobat Mirror, boleh kirim aja langsung ke email kita podcastsemihorror@gmail.com, atau kirim DM ke Instagram kita @podcastsemihorror, atau bisa klik link di bio Instagram kita di @podcastsemihorror, atau ada juga kita di Twitter @pod_semihorror. Kalau kalian yang suka scroll TikTok, kita juga ada di TikTok, silakan di follow @podcastsemihorror. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror, terus like, komen, share ke semua sosial media kamu biar banyak juga yang mau kirim cerita ke kita gitu. Yes. Episode 60 akhir kata Aziz pamit, Yunda pamit. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semi Horror. Tetap dengarkan podcast Semi Horror.